Yahya Stakuf, sang preman yang menjadi Ketua Umum PBNU. Kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menuai banyak kontroversi yang menjadi perhatian warga Nahdliyin. Berbagai kritik diarahkan kepadanya terkait gaya kepemimpinan dan langkah-langkah yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai luhur NU. Berikut beberapa hal yang menjadi sorotan. Pertama, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa Yahya Stakuf menggunakan cara-cara tidak etis untuk memenangkan pemilihan Ketua Umum PBNU. Disebutkan bahwa ia menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah demi meraih kursi tersebut. Selain itu, terdapat dugaan praktik sabotase dan tekanan ala premanisme terhadap lawan politiknya, termasuk kepada para kiai sepuh beliau yang selama ini dihormati di lingkungan NU. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan keabsahan proses tersebut. Yang kedua, kepemimpinan yang otoriter. Dalam menjalankan tugasnya, Yahya Stakuf dianggap mengedepankan gaya kepemimpinan otoriter. Semua kebijakan harus berada di bawah kendalinya tanpa memberikan ruang diskusi yang sehat. Bahkan, posisi Rois Syuriah PBNU yang seharusnya menjadi panutan dalam aspek keagamaan, Center dikabarkan juga harus ikut dan tunduk pada kehendak pribadi Yahya Stakuf. Hal ini yang memicu timbulnya keresahan dan kekhawatiran di kalangan pengurus dan warga NU yang menginginkan model kepemimpinan yang kolektif dan musyawarah. 3. Mengabaikan prinsip tabayun dan musyawarah. Salah satu tradisi penting dalam Nahdlatul Ulama adalah tabayun, klarifikasi, dan musyawarah, terutama dalam membuat keputusan besar. Namun, Yahya Stakuf kerap dianggap mengabaikan prinsip ini. Ia sering dikritik dan diingatkan karena jarang sowan kepada para kiai sepuh, sekedar untuk silaturahim dan atau untuk meminta pandangan dan juga restu dalam menjalankan kebijakan strategis. Hal ini dinilai menciderai tradisi NU yang menjunjung tinggi kearifan dan panduan para ulama. Terakhir, yang keempat, menjadikan NU sebagai kendaraan politik. Kritik terbesar lainnya adalah upaya Yahya Stakuf untuk menjadikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai alat politik. Langkah-langkahnya mengarah pada menjalin kontrak kerja sama dengan partai politik atau tokoh tertentu. Padahal, perlu ditegaskan dan digarisbawahi bahwa NU sejak awal berdirinya diharapkan tetap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis demi menjaga independensi organisasi dan kepercayaan umat. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa NU akan kehilangan ruh perjuangannya sebagai organisasi keagamaan yang netral dan berorientasi pada kepentingan umat. Sebagai penutup, kami simpulkan, kepemimpinan PBNU di bawah Yahya Stakuf menjadi sorotan tajam karena berbagai kontroversi yang muncul. Banyak pihak berharap agar tradisi luhur NU tetap dijaga dengan mengedepankan nilai-nilai keikhlasan, musyawarah dan penghormatan terhadap ulama. Keberlangsungan PBNU sebagai organisasi yang dipercaya umat akan sangat bergantung pada komitmen pemimpinnya untuk mengutamakan kepentingan jamaah di atas ambisi pribadi dan kepentingan politik.